Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber yang sangat saya banggakan dan senantiasa saya doakan. Moga-moga senantiasa diberikan limpahan rahmat, diberikan anugerah terbaik, rezeki yang luas dan berkah, keluarga yang sakinah, anak-anak yang salih dan salihah, usia yang panjang dan penuh kebaikan, keturunan yang thayyibah. Amin, Allahumma amin. Di berita koran atau majalah mainstream memang tidak terlalu banyak, tapi di media sosial hampir setiap hari ada berita yang bermacam-macam tentang kasus Ferdy Sambo. Kita tahu Ferdy Sambo adalah seorang anggota polisi dengan karir yang luar biasa. Di usia belum 50, beliau sudah menyandang pangkat irjen dan menduduki posisi yang sangat strategis, yaitu Kadif Propam. Keluarganya juga keluarga yang baik. Anak-anaknya juga tumbuh berkembang menjadi anak yang baik. Tapi apa yang dilakukannya membuat kedudukan yang luar biasa itu tidak berarti. Beliau seakan terjun bebas dari ketinggian, langsung jatuh ke tanah. Kalau orang bunuh diri itu langsung meninggal dunia. Dia tidak lagi menghadapi realita-realita di dunia. Tapi Ferdy Sambo dan keluarganya ini kecuali jatuh dan sakit luar biasa, dia harus tetap menghadapi realita-realita yang barangkali mimpi sekalipun belum pernah beliau alami. Semasa beliau menjadi Kadif Propam, setiap orang hormat, setiap anggota polisi takut, setiap anggota polisi mengharap bisa berdekatan dengan dia untuk mendapatkan promosi, untuk mendapatkan perhatian, ya mungkin untuk mendapatkan jalur komunikasi dengan pihak-pihak yang bisa menentukan kenaikan pangkatnya. Tapi sekarang semua orang mencerca, semua orang mencacinya, setiap orang menistakannya. Bukan hanya dia, tapi juga istrinya, bahkan anak-anaknya juga terkena imbas itu. Jadi kerugiannya tidak bisa lagi dihitung, baik kerugian material, bagaimana negara mendidik beliau, tentu dengan biaya yang tidak murah. Kemudian bagaimana negara mendidik puluhan anggota polisi yang ke depan sebagian akan menjadi tersangka bersama dengan beliau, sebagian menjadi orang yang dianggap obstruction
of justice, menghalang-halangi penyelidikan. Sebagian lagi akan terkena pelanggaran kode etik. Ya, itu tentu merugikan negara. Belum lagi kerugian psikologis kepada institusi polisi, kecuali kerugian untuk Pak Sambo dan keluarganya. Ketika Pak Sambo ini beritanya terdengar, maka kepercayaan publik terhadap polisi hanya 28%. Memang kemudian ketika institusi polisi menentukan Sambo ini menjadi tersangka, kepercayaan publik terhadap polisi menjadi 78%. Tapi itu sangat melelahkan bagi polisi. Sinar energi yang demikian besar bisa digunakan untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Justru energi yang demikian besar dipakai habis-habisan untuk menyelesaikan urusan internal polisi sendiri. Bayangkan, satu kali otopsi berapa biayanya, apalagi otopsi yang kedua kalinya. Belum lagi tim sus yang digerakkannya. Berapa anggota tim sus yang bekerja setiap hari, tentu juga sekali lagi itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi peristiwa Irjen Sambo ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Yang kita harapkan ini peristiwa yang terakhir yang terjadi di institusi polisi, yang kita harapkan dengan ini polisi bisa menjadikan momentum untuk melakukan benah-benah ke dalam, sehingga polisi menjadi institusi yang kita harapkan betul menjadi tempat di mana masyarakat mendapatkan perlindungan keamanan, perlindungan hukum, dan seterusnya. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Dalam sisi yang lain, kita melihat Farel Prayoga, seorang anak kecil, sekolah di SD, tempatnya di SD sebuah desa di Banyuwangi, yang hari-harinya untuk bisa menjaga kehidupannya, mempertahankan hidupnya, ia harus ngamen bersama orang tuanya. Dan itu bukan dilakukan 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun untuk sekadar mendapatkan uang puluhan atau ratusan ribu. Beliau betul-betul harus bekerja sangat keras. Uang jutaan tentu hanya sebuah mimpi bagi Farel Prayoga. Tapi anak desa itu hanya dalam waktu beberapa saat, saya membaca di istana juga menentukan untuk menghadirkan Farel Prayoga juga dalam waktu yang sangat singkat, 24 jam sebelum acara peringatan HUT kemerdekaan yang ke-77. Jadi anak desa itu hanya dalam hitungan menit menampilkan lagu yang sederhana itu, kemudian nasibnya berubah. Dia tidak lagi mengumpulkan rupiah demi rupiah, tapi namanya langsung mendadak terkenal, dipuji di berbagai tempat, mendapatkan uang jutaan bahkan mungkin ratusan juta. Kembali ke daerahnya Banyuwangi disambut pahlawan, di sekolahnya sendiri guru-guru dan teman-temannya menyambutnya dengan sangat berbahagia. Dan setelah itu
permintaan menyanyi itu di mana-mana, sehingga mungkin beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan dia tidak sempat pulang ke rumah karena dia harus menyanyi satu panggung ke panggung yang lain. Tentu ini akan merubah psikologinya, akan merubah keadaan keuangannya, akan merubah kesederhanaannya, dan seterusnya. Tentu ini dianggap perubahan yang baik. Siapapun mungkin anak-anak seusianya akan mimpi seperti apa yang dicapai oleh Val Prayoga. Para santri wali santri pemirsa juga subscriber, antara Sambo dan Val Prayoga tentu tidak saling mengenal. Keduanya juga hidup dalam situasi keadaan yang berbeda, tapi sebenarnya keduanya sama. Keduanya ada di dalam satu genggaman skenario, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung apakah kita bisa mengambil manfaat dari peristiwa-peristiwa yang sangat mengguncangkan jiwa. Satu menyedihkan, satu menggembirakan. Antara Ferdy Sambo dan Farel memang tidak bisa dibandingkan, tapi keduanya Allah jadikan semacam contoh buat kita. Betapa hebatnya Ferdy Sambo dengan jabatan yang demikian tinggi, dengan kekuasaan yang luar biasa, di institusi yang luar biasa, itu bisa jatuh terjerembab di dalam situasi yang sangat tidak terbayangkan. Sebaliknya seorang anak yang setiap hari mengamen kemudian bisa mengguncangkan istana, sehingga menteri, bahkan ibu negara Bu Iriana Jokowi juga sempat bergoyang, berbahagia, dan suasana yang bergembira di istana itu harus kita akui mendinginkan suasana, karena harus kita akui bahwa menjelang 2024 tensi politik ya itu terus meninggi, apalagi ditambah keadaan ekonomi, tantangan-tantangan di waktu seperti ini sangat luar biasa. Hanya dengan nyanyian sederhana itu, kemudian tensi yang demikian tinggi bisa turun, orang-orang menjadi optimis, orang-orang menjadi berbahagia. Presiden dan kabinetnya tampaknya juga punya optimisme yang luar biasa, dan itu tentu menjadi semacam stimulasi bagi masyarakat yang di bawah untuk juga merasakan optimisme untuk menghadapi masa depan. Ini itibar bagi kita semua bahwa antara Ferdy Sambo dan Val Prayoga sebenarnya ia sedang menerima takdirnya Tuhan. Apakah nanti Val Prayoga ini akan terus membaik atau Ferdy Sambo ini akan terus memburuk? Tidak pernah ada yang tahu. Tapi kenyataannya sekarang Ferdy Sambo turun di lembah kesedihan, di lembah penderitaan, sedang Val Prayoga sedang ada di kegembiraan. Hari-harinya penuh dengan senyuman, dia dan keluarganya, bahkan mungkin tetangga sekitarnya. Ketika keduanya nanti merespon itu dengan baik, walaupun Ferdy Sambo sekalipun, dia akan nanti ujungnya akan baik. Kalau Farel sekarang dalam keadaan seperti itu, tapi kalau responnya salah, dia tidak akan lama
merasakan kegembiraan seperti itu. Maka yang penting yang pertama adalah bagaimana keduanya merespon terhadap kenyataan-kenyataan yang dihadapi. Yang kedua ada patokan hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Malam yasbir bibalai walam yardo biqodoi falyaltamis robban siwai. Siapa yang tidak sabar terhadap balaku dan tidak ridho terhadap kodok dan takdirku, maka carilah Tuhan yang lain. Maka bagi keduanya, agar kedua situasi itu ujungnya adalah baik. Dan kita juga berharap dan berdoa semoga keduanya juga baik. Verdi Sambo sekalipun, walaupun apa yang dilakukan sekarang sungguh bertentangan dengan kemanusiaan, moga-moga nanti di ujungnya baik. Apalagi Farel Prayoga yang hari ini juga sedang berbahagia bersama keluarga dan masyarakatnya, moga-moga baik. Maka bersabarlah dan ridholah dengan apa yang Allah berikan kepada keduanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.